Halo Nevo Friends, kalian pernah lihat nggak ada orang yang udah sehat banget gitu ya hidupnya, gaya hidupnya tuh bagus banget, tapi tiba-tiba terdiagnosis gagal ginjal kronik stadium 5 lagi. Kira-kira kenapa ya kok bisa kayak gitu? Nah, itu sebenarnya hal yang sangat mungkin bisa terjadi ya. Karena penyebab gagal ginjal kronik, saya pernah jelasin, itu kan banyak banget. Memang sebagian besar itu adalah penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, autoimun, infeksi saluran kencing, batu ginjal. Itu memang yang terbanyak. Tapi ada juga penyebab-penyebab lain yang mungkin di awal itu jarang sekali ada gejalanya. Misalnya ada infeksi yang sifatnya kronis ya. Awalnya infeksi itu mengenai ginjal atau reaksi imun dari infeksi itu mengenai ginjal, terus perlahan-lahan merusak ginjal dalam jangka panjang yang kita sebut glomerulonefritis, tapi sifatnya kronis. Nah, ini sering sekali nggak ada gejalanya dan infeksinya itu bisa berasal dari macam-macam ya. Ada bakteri Streptococcus, ada virus, dan itu yang merusak adalah reaksi imunnya. Jadi mirip-mirip penyakit autoimun, di mana awalnya itu nggak bergejala sama sekali. Yang kedua, ada juga kondisi seperti batu ginjal ya, di mana batu ginjal itu juga sering merusak ginjal dan tidak ada gejalanya. Apalagi kalau batunya itu ada di dalam ginjal dan ukurannya besar. Di mana batu yang di dalam ginjal ukurannya besar ini terkadang tidak ada gejala, karena yang kita tahu batu ginjal yang menimbulkan gejala terutama nyeri pinggang itu kalau dia menyebabkan infeksi atau dia turun menyebabkan kontraksi otot. Nah, batu yang besar yang ada di dalam ginjal seringnya nggak ada gejalanya, tiba-tiba orang sudah terdiagnosis gagal ginjal kronik stadium 5. Yang ketiga, ada juga faktor-faktor lingkungan yang terkadang tidak sengaja atau tidak terasa itu merusak ginjal secara perlahan dan dalam jangka panjang. Yang paling sering adalah komponen-komponen logam, terutama yang mencemari makanan atau minuman, itu sering sekali tidak bergejala, padahal dia bisa numpuk di dalam ginjal, di dalam jaringan ginjal menyebabkan kerusakan, atau dia menyebabkan keradangan yang sifatnya lama dan perlahan-lahan, itu juga akhirnya bisa menurunkan fungsi ginjal dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya gaya hidup sehat yang kita lihat pada seseorang itu hanya bisa mencegah beberapa penyakit-penyakit metabolik yang mungkin bisa terlihat mata ya, seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, itu bisa dikendalikan dengan pengelolaan makan, konsumsi air minum, air makan, ataupun olahraga rutin, dengan mengatur berat badan, itu bisa kita lakukan. Tapi faktor-faktor lain di luar itu, seperti faktor lingkungan terutama ya, di mana lingkungan ini terdiri tadi infeksi, ada infeksi bakteri, virus, belum lagi pencemaran lingkungan, itu faktor-faktor yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi kadang kita melihat orang itu sudah gaya hidup sehat, tapi kalau tidak didukung oleh lingkungan yang sehat, maka kemungkinan terjadinya gagal ginjal kronik itu juga tetap masih ada. Karena adanya faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan itu ternyata juga bisa berkontribusi pada kerusakan ginjal yang sifatnya perlahan. Jadi gitu ya Nevo Friends penjelasannya. Tidak semua orang yang melakukan gaya hidup sehat itu benar-benar akan pasti terhindar dari gagal ginjal kronik. Yang penting adalah lakukan deteksi dini, lakukan screening, pemeriksaan rutin, check up rutin pada kondisi ginjalmu, apalagi kalau misalnya kalian memang memiliki faktor resiko ya dari keluarga atau lingkungan yang kemungkinan besar lingkungannya belum sehat. Jadi kita bisa melakukan pencegahan dengan melakukan deteksi dini.